Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, silakan dibagikan fotokopi suci. Sampai 12.15. Oke, 30 menit. Ini berseri. Ini kan lagi rame. Saya kalau lagi rame kita ikutan khotbah juga. Ya, jangan sampai apa yang ribut, apa tuh? Apa tuh? Nggak tahu, saya belum pernah dengar tuh. Kalau di sana mungkin agak cuek bebek Pak ya, di sana ya. Nggak tahu apa-apa pokoknya dunia ini. Kalau kita harus ngikutin. Jadi lagian kita kan perjalanan masih panjang, santai aja. Ya, nggak tahu kapan selesai. Kita santai aja. Oke. Yang sekarang lagi ramai adalah Kristen progresif. Ada seorang Kristen yang mengaku Kristen ya, ada yang Kristen yang mengaku Kristen progresif yang bernama Brian Siawarta. Saya catat ada 6 poin yang dia sampaikan melalui YouTube-nya. 1, dia berpaham bahwa agama lain juga anak Tuhan Yesus. Pasti yang dimaksud adalah anak Tuhan atau anak Allah. Karena waktu itu di sebelahnya ada Habib Jafar Hussein. Dia bilang, Habib ini juga anak Tuhan Yesus. Habibnya kan kelabakan, anak Tuhan Yesus. Yesus kan nggak kawin, kok punya anak kan gitu. Oke, dia kelabakan anak dia pikir kan Yesus kan nggak kawin, kenapa punya anak? Oh, saya disebut anak Tuhan Yesus. Oke, saya perbaiki.
Yang dimaksud oleh si Brian itu anak Tuhan adalah anak Tuhan atau anak-anak Allah. Oke. Tanggapan daripada ATM. Pertama, saya koreksi dulu ya. Orang yang bisa menjadi anak Tuhan atau anak Allah, ia harus diberi kuasa. Jadi nggak sembarang-sembarang orang ngaku tuh saya anak Allah. Ya nggak bisa sembarangan. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dia diberi kuasa, otoritas untuk menjadi anak-anak Allah, anak Tuhan. Jadi nggak sembarang orang bisa ngaku saya anak Tuhan, nggak bisa. Itu harus punya kuasa. Kuasanya namanya exousia. Exousia itu adalah kekuatan kuasa dari iblis tingkat kedua. Ada pemerintah, bawahnya apa lagi? Penghulu-penghulu ya gitu kan. Itu di tingkat kedua sama disebutnya exousia. Jadi waktu engkau dari makhluk dalam perbudakan iblis, waktu engkau percaya Yesus, sebenarnya di dalam dirimu ada satu kuasa di level iblis tingkat 2. Sebenarnya tuyul ndak mbak yul, pocong, genderuwo itu sudah di bawah kamu sebenarnya. Sebenarnya loh, kalau punya pengetahuannya. Oke? Kalau Anda punya pengetahuan waktu Anda dibaptis percaya Yesus, Anda menjadi punya kuasa menjadi anak Allah, nama kuasanya exousia. Exousia itu adalah kuasanya iblis di level 2. Kalau yang level pertama pemerintah namanya arhas, yang kedua exousia. Jadi waktu Anda dibaptis percaya Yesus, Anda sebenarnya tuyul ndak mbak yul, pocong genderuwo itu di bawah Anda sebenarnya. Tapi ternyata setelah dibaptis ketemu pocong masih lari juga orang Kristen. Heran saya kadang. Orang tuh kalau Anda maju, Anda pelototin dia pasti kabur karena kuasa Anda sudah di atas dia. Anda harus level yang lebih tinggi. Oke, dari yang pertama adalah orang bisa menjadi anak Allah atau anak Tuhan. Ada lagunya kalau nggak salah ya. Yepi ye 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 yepi yo yo yo. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, ada lagu aja sekolah minggu ya. Itu anak Tuhan. Jadi untuk disebut anak Tuhan harus punya kuasa. Nggak boleh sembarangan orang mengaku. Itu nggak diakui nanti. Sama yang punya sorga. Kedua, untuk menjadi anak Tuhan, orang itu harus diadopsi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah gambaran dari ibu kita yang melahirkan kita. Jadi dilahirkan kembali. Itu diadopsi. Itu ada ayatnya Roma 8:15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Itu kan roh perbudakan. Waktu Anda nggak jadi anak Allah, Anda itu dalam perbudakan iblis, ketemu pocong, lari Anda. Itu nggak boleh lagi sebenarnya. Waktu engkau dibaptis percaya Yesus menjadi anak Allah, itu Anda sudah lepas dari roh perbudakan. Jadi kelasnya pocong genderuwo itu sebenarnya tuyul mbak yul itu harusnya sudah kabur semua. Seharusnya. Tapi kalau nggak punya pengetahuan, wis nggak tahu lah. Nah, tetapi kamu telah menerima rohnya besar ya, Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Nah, kata menjadikan itu yang saya itemin itu udah kata spirit of adoption. Dalam bahasa Inggrisnya King James itu yang kata menjadikan itu spirit of adoption. Roh yang mengadopsi kamu. Dan kamu bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Nah, itu jadi kata menjadikan itu spirit of adoption, diadopsi nggak sembarangan. Ketiga, oke, setelah kita sudah bicara tentang bahwa kita punya kuasa menjadi anak Tuhan, terus diadopsi oleh Roh Kudus, oke, memanggil Tuhan itu bapaknya kita. Tapi ada yang ketiga. Terus kalau yang di luar Kristen disebutnya apa? Nah, gitu kan? Okay? Yang ketiga lah, bagi orang di luar Kristus disebut anak-anak gampang. Itu ada ayatnya dalam Ibrani 12:8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Jadi di luar Kristen disebut anak juga, tapi anak gampang. Anak gampang itu apa? Anak tetangga, anak orang asing terjemahannya. Nah, itu jadi
Kalau anak tetangga, namanya tetangga ya kita kan nggak bisa didik dia. Paling sekedarnya doang. Ya kan, ya kamu gitu. Tapi kan terlalu keras nggak bisa. Nanti orang tuanya marah. Sama. Tuhan sebenarnya pada prinsipnya adalah mendidik seluruh umat manusia ya. Tapi yang khusus dididik adalah yang anaknya, yang Kristen. Ya, orang di luar juga dididik oleh Tuhan, tapi sekedarnya aja. Makanya kalau orang di luar berkata, ya Allah cobaan apa lagi. Ya, itu memang dia dididik supaya dapat hikmahnya. Jadi tidak ada manusia yang tidak dididik oleh Tuhan. Cuma sekedarnya. Kita khusus. Yang kedua, dia mengatakan dalam Kristen progresif adalah ke gereja atau tidak ke gereja tidak masalah. Yang penting hati menyembah Tuhan. Orang bisa berargumen, ya gereja nggak gereja kan hanya Tuhan yang tahu hati saya. Kan begitu. Kenapa kamu menghakimi saya? Gitu. Kan bisa tanggapan ATM. Bagaimana dengan Keluaran 28? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terus Matius 12:8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pak, itu kan Yahudi Pak, hari Sabat kan hari Sabtu. Iya, kamu mau pilih hari apa? Pada prinsipnya adalah dalam Keluaran 20 ada dalam awalnya Tuhan mencipta, lalu Tuhan berhenti dari segala penciptaannya dan mengkuduskan pada hari yang ketujuh. Ya saya mau tanya, hari ketujuh kamu mau pilih apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Nggak pernah Pak. Berarti kamu melanggar hari yang ketujuh dong. Kan harus istirahat. Kalau di Jakarta itu ada namanya persekutuan doa El Shaddai yang diadakan setiap hari Kamis. Dan orang-orang yang pergi ke sana, jemaat yang ke sana, dan saya pernah ngobrol dengan mereka. Kalau kamu itu kalau ke sini pernah pergi ke gereja nggak hari Minggu? Sebagian menjawab nggak pernah gereja hari Minggu. Karena saya merasa di persekutuan El Shaddai ini saya cocok dengan pengajarannya dan semuanya. Dan suasana, dan saya sudah banyak kenal di sini. Jadi nggak punya Minggu nggak gereja? Enggak. Terus kalau mau dibaptis gimana? Numpang baptis paling. Karena kan persekutuan doa tidak bisa membaptis. Persekutuan El Shaddai itu besar, Pak. Itu full band semua. Dan jadi saya pernah ngobrol, mereka minggu nggak ke gereja. Tapi nggak masalah. Kamu mau bikin hari ketujuh, hari Sabat untuk perhentian, untuk bagi Tuhan, itu maunya hari apa? Senin sampai Minggu sampai kapan hari ketujuhnya? Nggak masalah Pak, nggak ke gereja. Ya kamu maunya minta hari apa? Kalau sama sekali tidak ke gereja, artinya Anda melanggar nggak? Iya. Tidak berkenan. Alkitab adalah satu-satunya adalah buku petunjuk kehidupan kita. Kalau Anda benar-benar tidak pernah ke gereja, terus Anda kerjanya apa? Cari duit, buka toko terus atau terus bekerja? Apa bedanya dengan orang-orang makhluk semua? Jadi Anda pilih. Kalau Anda tidak mau minggu, bilang, oh saya berprinsip bahwa Sabtu itu adalah Sabat Pak. Seperti orang Yahudi. Ya udah kamu minggu itu salah. Ya udah kamu maunya hari apa? Enggak hari apa-apa Pak. Oh ya udah. Begitukah perbuatan kamu? Terus apa yang kamu lakukan, kamu merasa kamu berkenan? Tanya dengan hati nurani dulu. Apakah nurani setuju? Kalau berarti merasa nyangkut tidak setuju, apalagi Tuhan. Gampang jawaban. Yang ketiga, dia juga mengatakan bahwa dia tidak percaya sorga dan neraka seperti yang kita bayangkan selama ini. Jadi bayang sorga neraka tuh serem gitu, neraka wow gitu. Jadi nggak seperti itu kok. Tuhan itu penuh kasih. Tidak mungkin lempar orang ke neraka gitu. Yang menyeramkan gambarannya. Tanggapan daripada ATM adalah Matius 10:28. Ya, kan buku petunjuknya kita percaya dan beriman berdasarkan buku petunjuknya. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jelas ayatnya. Membinasakan jiwa, bukan hanya tubuh, tapi kan binasa jiwa. Membinasakan jiwa itu artinya kematian kedua. Itu dijelaskan dalam Wahyu 21:8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian
kematian yang kedua. Jadi membinasakan jiwa itu adalah artinya kematian kedua. Artinya kan setelah kita dibangkitkan, kita mempunyai tubuh jasad ini kembali. Sampai jiwa-jiwanya dimasukin ke dalam neraka. Itu disebut dengan kematian kedua. Jadi bukan hanya rohnya Anda dimasukin ke dalam neraka. Jiwa dengan jasad utuh seperti ini Anda dimasukkan. Nah, kalau Anda tidak bisa membayangkan seperti apa yang kita bayangkan selama ini, mari saya akan perjelas pada hari ini. Neraka itu dari kata Gehenna. Makanya sering orang sebut neraka jahanam. Jahanam itu Gehenna dari kata Gehenna. Ibu kan nggak punya fotokopi suci? Ada. Fotokopi suci ada tuh. Daripada nggak dipakai. Yaitu jadi Gehenna itu dari kata diambil dari gambaran daripada lembah Gehinom di Israel. Jadi ada lembah jurang di Israel itu, yaitu lembah tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Di sana terdapat ulat belatung, ya, apinya seperti bara menyala terus di tumpukan sampah itu. Nyala bara, asap berasap, ada kecoa, lalat dan lain, ada apapun di sana. Di mana di sana dibuang mayat orang jahat, sampah dan bangkai hewan dibuang ke sana. Jadi ada lembah itu daripada pusing-pusing kan buang sembarangan, ada lembah di sono dibuang itu semua sampah, mayat orang jahat, anjing, bangkai anjing, ular semua. Otomatis menumpuk sampah, ada ulat belatungnya enggak? Iya. Ada lalatnya enggak? Iya. Terus ada bara di bawah bagian itu membara berasap terus, di bawah itu nyala. Atasnya memang sampah-sampah, di bawahnya bara api, kayak api dalam sekam. Nah, gambaran lembah Gehinom itu dipakai Tuhan untuk menggambarkan neraka. Supaya kebayang bagaimana neraka. Makanya dalam Markus 9:43 dijelaskan seperti ini ya. Gambaran tadi apa? Apinya nggak pernah padam, ada ulat, belatung, kecoa segala macam. Oke. Dan Matius 9:43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Menyesatkan artinya apa? Mencuri ya. Nah, tangannya mencuri. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak pernah padam. Makanya gambaran lembah Gehinom ada bara api di bawahnya yang menyala terus berasap, sampah numpuk semua. Bangkai di bawahnya ada bara api yang tidak pernah padam. Gambaran itu untuk neraka. Maka dikatakan ke dalam api yang tidak pernah padam. Neraka itu apinya nggak pernah padam. Dan ditambahin lagi, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan mati. Ulat belatung, ulat mayat pemakan bangkai tidak mati. Itu gambaran daripada lembah Gehinom, dan Anda kita akan jumpai nanti di neraka. Atau mau main-main ke neraka dulu, Pak? Kalau melihat dari beberapa kesaksian yang pernah saya baca, saya nggak mau ke neraka. Karena yang pernah kesaksian ke neraka, mereka selalu minta Tuhan tidak mau balik lagi. Walaupun hanya untuk tamasya, main-main doang. Karena mengerikan. Dan ada satu kesaksian yang mengatakan satu pendeta bahwa di dalam akhirat jasad kita ini kalau kita disilet itu rasanya sakit. Tapi kalau di akhirat itu nanti di Gehenna, sakitnya itu kekuatannya 70 kali dari sakit yang di dunia ini. Kalau Anda kena silet, aduh sakit. Tapi sakitnya itu dikali 70 kali lipat. Anda terbakar sakit, nanti di neraka 70 kali lipat. Ini di luar doktrin. Percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi saya sebagai pemegang visi yakin saya. Karena memang itu alam roh, beda dia. Jasad kita ini benar-benar tidak dibatasi oleh ruang dan waktu jasadnya. Jadi sangat sensitif dia. Saya percaya. Karena jasadnya jadi sensitif ya. Terus dikatakan lagi dalam 946. Oh, enggak, 945 dulu. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, tuh, pergi berarti apa? Pergi ke pelacuran. Bisa juga artinya begitu. Penggalak, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan
timpang daripada utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. 9:47, dan jika matamu menyesalkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai, tuh, ulat-ulat bangkai tidak mati dan tidak padam. Tuh, gambaran daripada lembah Gehinom itu nanti akan ditaruh di neraka. Dan mungkin lebih sadis. Itu baru gambaran kan jasmani. Di alam roh, alam akhirat lebih parah lagi. Jadi supaya yang mencetuskan percaya Kristen progresif hari ini mendengarkan pengajaran saya, Anda bisa tahu dan bisa membayangkan. Jangan seperti yang kubayangkan. Jadi kalau Kristen progresif selalu berkata seperti ini. Menurut pengamatan saya, menurut pemikiran saya, menurut pengalaman saya, menurut kepemahaman saya, ini bukan masalah menurut pemahaman atau pengalaman Anda. Pertanyaan saya adalah, sudah ngerti nggak ilmunya Alkitab? Sudah khatam belum Alkitabnya? Gambaran yang ada di kepalamu harus sama dengan gambaran yang di Alkitab. Bukan menurut dia hasil imajinasi kita. Tapi gambaran di kepalamu harus gambarannya Alkitab. Yang keempat, dia juga tidak percaya bahwa Tuhan yang dia sembah akan melemparkan orang baik dan sangat baik itu dilempar ke neraka. Hanya karena berkata, saya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hanya karena ngomong tidak percaya, lalu saya dilemparkan ke neraka. Saya nggak percaya Tuhan yang saya sembah seperti itu. Jadi semuanya baik, cuma satu kurangnya. Saya tidak percaya Yesus. Masa cuma gara-gara saya tidak percaya masuk neraka, sih lebihnya baik. Saya nggak percaya, kata Brian. Oh begitu. Oke, sekarang gini. Kita uji lagi tanggapan daripada ATM. Saya mau tanya, ATM itu lebih kritis. Emangnya ada orang baik ya di dunia ini? Jadi saya permasalahkan bukan nerakanya dulu. Emangnya ada orang baik di dunia ini? Ukurannya apa sih orang baik itu? Mari kita lihat di dalam perkataannya Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus ngomong. Jadi jangan bilang gambaran menurut pengalamanmu. Alkitab adalah Ar-Isat wa Al-Bayan. Guidance Book of Life, buku petunjuk kehidupan. Markus 10:17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Emangnya ada yang baik? Ukurannya apa sih yang baik itu? Apakah ukurannya tuh kalau kamu pada hari raya Idul Fitri ini mengantarkan saya takjil, terus pada hari Natal saya mengantarkan kue Natal, begitu itu namanya baik? Coba sekali-sekali kamu itu marah terus saya maki gitu. Apa responmu? Karena selama ini udah baik kan? Cuma kesalahan ngomong tersinggung. Itu namanya baik. Yesus bilang, apa bedanya engkau dengan orang dunia? Baik, balas baik. Waktu orang mulai maki kamu bisa baik gak? Masih nganterin kue Natal gak? Alkitab berkata, tak seorang pun yang benar, tak seorang pun yang berbuat baik. Semuanya tidak ada yang berakal budi. Ukurannya apa Anda tuh baik tuh? Kalau Anda bilang, oh ini orang baik sering-sering bagi sedekah, kasih orang makan. Saya kasih tahu, semua agama sanggup lakukan enggak? Sanggup, asal ada duit aja. Jangan gak usah Kristen, semua agama sanggup kok. Asal ada duit aja Pak ya. Nggak cuma kasih orang makan 1.000 orang. Apa susahnya? Asal ada duit aja. Cuma kalau nggak punya duit jangan banyak ngomong. Enggak. Asal duit aja, mau berbuat seperti apa? Oke. Yesaya 6:46.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kesalehan kami perbuatan baik Tuhan adalah seperti kain kotor. Anda baik karena orang baik kepadamu, seperti apa sih baiknya? Apakah orang kalau ngomong jujur itu Anda terus timbul penderitaan dalam hatimu tuh Anda orang baik? Apakah Anda berkata orang baik kalau Anda terus dikenyi orang terus Anda bilang, "Nih orang kalau nggak saya diamin harga diri saya diinjak-injak." Apakah terus Anda begitu Anda bilang Anda orang baik? Apakah Anda berkata orang baik kalau saya berkata, "Pak, saya mau mengundurkan diri." Ya, terima kasih atas kebesarannya Tuhan Yesus memberkati GBU. Apakah itu orang baik? Maaf, ini saya tidak mau lakukan itu. Ya GBIN, ATM nggak boleh. Itu baik itu. Kalau baik itu dipanggil, ditanya, itu nama baik. Belum, masih nggak ada yang berakal budi masih. Jadi saya apapun terjadi sesuai tuntunan Tuhan. Legowo nerimo impandum. Keadaan gereja bagaimanapun saya tetap terima. Kita kalau cari solusi sendiri, kita kena tegur lagi saya. Ya Kak, jalanin aja Pak ya. Yang penting ada yang bisa dimakan, dimakan, ada yang bisa ditanam, ditanam, yang dapat duit dari mana kerjain. Jangan cari solusi sendiri. Kita kena tegur lagi. Kan saya udah bilang kemarin, karena saya udah bilang loh, Tuhan tuh jelas kalau sebentar minta tolong sama dia, terus mikir sendiri, terus minta tolong bijaksana, orang bijaksana sebentar, minta saudara saya yang kaya, oh saudara saya kaya, oh saya ini lagi susah, gimana solusi menurut kau ya, bisa bantu nggak kok? Anda sudah hatinya sudah kepada manusia minta pertolongan, bukannya nggak boleh. Tapi kalau Anda selalu sebentar Tuhan bilang ini sebenarnya mau minta tolong sama siapa sih? Jealous ya, makanya tidak berkenan ya di hadapannya. Itu aja Tuhan bilang nggak berkenan. Setiap Tuhan bilang tidak berkenan artinya orang itu baik atau tidak, Pak? Tidak, saya kasih tahu. Kalau belum berkenan tuh belum baik. Sama begini. Gambaran orang baik nih, ngomong baik terus nih. Gak apa-apa santai ya 30 menit nih. Anda dari Pangkal Pinang menuju misalnya Belinyung. Jaraknya jauh. Ya, setiap lewat misalnya lampu merah, Anda taati. Anda makan, Anda di pinggir supaya jangan terlalu tengah, supaya jangan menghalangi orang. Anggaplah anggaplah dari Pangkal Pinang menuju Belitung itu ada beberapa lampu merah. Anggaplah ada 20. Terus pada yang 1, 2, 3 Anda tidak melanggar. Pas yang ke-20 Anda lihat, wah lampu merah nih, pas kuning, merah, terus Anda terobos. Anda kan salah. Jadi yang 19 sudah benar, Pak. Yang ini terakhir nih, yang lampu merah terakhir. Pas hijau, kuning, merah, tanggungan, tekan gas terus. Biasanya kan begitu. Terus di depan, polisi gitu. Polisinya mau terima nggak argumen? Pak, saya dari Pangkal Pinang 19 lampu merah Pak. Sudah saya tatir. Cuma 1 doang Pak. Masa dikena tilang Pak. Bapak nggak lihat saya yang 19 kali saya taat Pak. Polisinya mau terima nggak argumen seperti itu? Enggak, ya salah. Saya nggak lihat kamu yang 19. Salah ya salah. Sama Anda di hadapan Tuhan. Anda sedekah, berbuat baik, ngumpulin pahala, semua ya, toto kromo, salaman, sujud, sungkem, salim, semua Anda lakukan. Ada satu aja sekali Anda berbohong. Tuhan nggak tanya, masa Tuhan, selama hidup saya Pak Tuhan baik, cuma bohong kemana lu hilang, bohong saya Tuhan. Terus Tuhan bisa terima nggak? Oh ya, wajar lah. Tapi kan apa Tuhan berkata seperti itu? Nggak bisa. Yang orang salah harus dihukum. Upah dosa adalah maut, kematian, nggak bisa. Di sorga itu saya kasih tahu ya, kalau tanpa ada pencurahan darah Yesus di Golgota, Anda sekali aja ada dosa, Anda nggak bisa masuk. Tanpa ada pencurahan darah di Golgota, saya kasih tahu Anda berbohong sekali dalam hidup ini, Anda tidak bisa masuk lagi. Karena syaratnya harus suci dosa, suci hama, tanpa cacat celah.
Harus begitu. Makanya iblis suci di sorga. Cuma sekali dia sombong. Langsung diusir sama Tuhan. Karena kesombongan adalah melanggar kekudusannya Allah. Anda berbohong sekali saja itu melanggar kekudusannya Allah. Nggak ada ampun. Karena Anda harus ngerti ya, bahwa di sorga itu benar-benar kudus dia. Karena pemiliknya adalah kudus, suci, tanpa cacat celah. Pak, kalau mau keadaannya seperti Allah, apakah kita bisa masuk surga? Iya bisa. Karena apa? Karena ada darah yang tercurah di mana? Di Golgota. Semua dosamu itu dibersihin sampai nol. Saya kasih tahu, waktu Anda percaya Yesus, makanya gambarannya waktu si Musa, orang Israel kena patuk ular berbisa, lalu si Musa diperintahkan bikin apa? Ular tembaga. Jika barang siapa memandang ular tembaga itu, dia akan sembuh. Itu kan gambarannya Tuhan Yesus. Barang siapa percaya dan memandang anak manusia disalib itu, maka dia akan sembuh. Sembuh dari segala dosa, sembuh dari segala penyakit. Harus nol ya, benar-benar bersih nol. Di sorga itu harus nol. Pak, terus kita kan di dunia ini kan penuh salah dan hilaf, pasti ada salahnya Pak. Iya, langsung nol. Kalau engkau menyadari Tuhan, dari saya salah, ampun itu nol. Langsung nol lagi dia, dicuci bersih nol. Karena sifatnya darah Yesus itu terus menerus dia Pak. Sampai liang kubur itu terus menerus. Nol, 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 nol. Asal kau, Tuhan aduh, salah saya Tuhan, nol lagi. Tuhan ampuni saya, nol. Alkitab berkata, jika engkau berdosa dan engkau mengaku dia yang adalah setia dan adil akan mengampuni segala dosamu. Asal ngaku, iya, nol. Dia nggak boleh bersih. Asal ngaku, nol. Tapi jangan sengaja besok lakukan lagi. Kalau kamu ada dosa yang kamu tidak tahu, tidak sengaja, tidak itu Anda mungkin nggak bisa nggak tahu, ditanya tahu nggak dosa, nggak, biasa aja begitu. Kalau Anda nggak tahu langsung nol. Yang masalah ini kan kalau sudah tahu, barang siapa mengetahui kehendak Tuannya, dia akan banyak menerima pukulan. Sudah tahu banyak pukulannya, jadi seleksi benar. Kalau yang nggak tahu nol, karena sifatnya terus dia sampai liang lahat. Di sorga itu selalu membayangkannya tidak boleh ada dosa sedikit pun. Nol, langsung dinolin. Bersih, asal ngaku bersih. Makanya itu dalam perjalanan kita itu selalu memperbaiki diri kita. Bersih. Sifat Kristen itu memang seperti itu, harus selalu bersih. Waktu dia mati, bersih di sorga. Nol. Terus Pak, kalau di sorga, kita bayangin lagi. Kalau di sorga kan nama sifat karakter kita yang emosi Pak, mungkin masih kebawa di sono. Bagaimana Pak? Sedangkan janganlah engkau marah sebelum tenggelam matahari terbenam. Kalau di sana masih emosi kan sebetulnya salah Pak, ada dosa. Iya, saya kasih tahu. Undang-undang di sorga itu tidak ada undang-undang. Aslinya, nol. Undang-undang itu dibikin setelah ya Adam baru satu. Janganlah makan buah ini. Peraturan. Setiap perintah Tuhan adalah hukum, undang-undang. Dimulai dari Musa, hukumnya banyak dengan 10 Ten Command. Di sorga aslinya tidak ada undang-undang. Nanti sekarang ada undang-undang, diperbaiki, mengaku dosa, dihapus, dibersih. Nanti Anda mati sampai di sorga tidak ada undang-undang. Kalau Anda masih emosi dikit, hanya dibilangin nanti. Tidak dihukum lagi. Karena dia tidak ada yang dilanggar. Di sorga tidak ada lagi yang dilanggar. Karena hukumnya sudah tidak ada. Sifat daripada segala sesuatu adalah tidak ada, sekarang ada, nanti kembali tidak ada. Harus ngertiin, segala sesuatu. Dulu saya nggak ada, sekarang ada di dunia. Nanti saya kembali di dunia tidak ada. Mati. Ini contohnya ya. Sekarang dulu Anda nggak punya motor, sekarang punya motor, nanti kembali nggak punya motor. Sifatnya kan ditinggal semua kita rapture Pak.
Itu hukumnya. Jadi sekarang tadinya di sorga tidak ada undang-undang hukum, sekarang ada undang-undang hukum, nanti di sorga tidak ada undang-undang hukum. Kalau Anda masih emosi dikit paling dinasihatin doang. Tidak ada yang dilanggar. Kalau masih hukumnya masih berlaku di sana, Anda bisa langsung dilempar ke neraka, nggak boleh. Nah, permasalahannya adalah kenapa iblis itu waktu tidak ada undang-undang kok dihukum sama Tuhan? Tidak ada di sorga itu, janganlah bersombong hati. Kan belum ada di sorga itu. Alkitab tidak memberikan informasi apa, tidak ada. Permasalahannya, waktu iblis melawan Tuhan untuk membuat kerajaan sendiri, Tuhan menilai dari ukurannya Tuhan, lu sombong. Karena harusnya aku sang bijaksana, aku penguasa seluruh langit dan bumi, akulah sang kebenaran itu, aku. Tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi aku. Dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengan aku. Waktu engkau melawan aku, Tuhan bilang, sombong bener, kamu tuh siapa? Kamu yang sitam saya. Tuhan menilainya sombong. Melanggar kekudusan dia. Karena dia melanggar, keluar dulu. Kok Tuhan gak ampun? Kan belum ada undang-undang, Pak. Kan gak ada yang dilanggar. Permasalahannya adalah, di mata Tuhan, walaupun undang-undang itu belum dibikin, di mata Tuhan, penilaian Tuhan, kamu tuh melanggar kekudusan saya. Otomatis iblisnya komplain dong. Komplain nggak? Komplain. Ini apa sih yang dilanggar ini? Kok saya cuma sombong dikit kok katanya melanggar. Yang dilanggar tuh apa? Tuhan bilang, tunggu. Aku akan buktikan bahwa kamu melanggar. Kan? Ya itu. Jadi kalau selama di dunia ini selalu kalau minta ampun karena nggak sengaja diampuni Tuhan, maka dalam keadaan nol, bersih. Makanya bisa layak masuk dalam kerajaan surga. Khusus ATM ini nggak boleh. Karena ini visi terakhir. Maka ATM ini perjalanannya susah, lama. Karena Tuhan lagi mau membersihkan hal-hal yang ATM tidak sengaja. Hal-hal yang ATM tidak tahu, sekarang mau dikasih tahu. Oke. Jadi perbuatan baik manusia itu sedikit saja tidak bisa masuk kerajaan sorga. Karena perbuatan manusia itu hanya sedikit seperti kain kotor. Kain kotor Anda bilang ini bersih loh Tuhan. Enggak. Jauh karena ukurannya adalah Tuhan. Yang punya sorga itu kan bukan nenek moyang kita, benar. Yang punya sorga itu Tuhan Yesus. Ukurannya dia, mau-maunya dia. Bukan ukuran Anda. Oke. Roma 3:10. Seperti ada tertulis, sampai di sini dulu tutup, 30 menit. Roma 3:10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Pertanyaan saya kepada Brian Sioa Warta. Yang kau sebut orang baik itu dan sangat baik itu ukurannya apa? Tidak seorang pun yang berbuat baik. Ukurannya apa? Anda berkata, oh ini baik. Yang punya sorga emang sopo. Ukurannya adalah siapa? Tuhan Yesus. Kita nggak usah nyebut lagi YHWH, Jehovah. Karena Tuhannya sudah menjelma menjadi manusia yang bernama siapa? Yesus. Allah yang tidak terjangkai, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, tidak pernah terlihat oleh manusia. Saya udah gak mau pusing lagi, sekarang dia sudah, firman itu sudah menjadi manusia. Saya berkata, siapakah Tuhanmu? Tuhan Yesus. Siapakah Allahmu? Tuhan Yesus. Siapa Gusti Allahmu? Tuhan Yesus. Siapa Hyang Widi itu? Tuhan Yesus. Saya udah gak mau ribut masalah nama YHWH. Karena dia sudah menjadi manusia. Jadi kalau saya katakan siapa? Tuhan yang kau sembah. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai Tuhan. Pada saat beberapa minggu ini hamba-Mu akan memberikan tanggapan kepada Kristen progresif Tuhan yang kami ingin meluruskan dan mengajarkan banyak orang sesuai firman-Mu Tuhan.
Sekarang saatnya beritakanlah kebenaran dan kehendak-Mu kepada umat-Mu. Dengan adanya direkam ini Tuhan, maka hamba-Mu tugasnya hanya memberitakan kebenaran. Supaya orang yang mendengarkan Tuhan, pengajaran daripada ATM, mengerti inilah yang berkenan dan kehendak-Mu. Supaya sesuai dengan kekudusan-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah menanti, ladang sudah mengemudi, tebarkan jalan dan raih kemenangan bersama Tuhan. Bersama satukan hati dan bergandeng tangan melayani Tuhan dan sesama. Gereja Betel Injili Nusantara memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tua yang